Podcast Network Asia. Manusia memiliki dua telinga dan satu mulut, artinya kita harus mendengar 2 kali lebih banyak daripada berbicara. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas rahasia orang sukses, yaitu mendengarkan secara tulus. Ini adalah rangkuman dari TED Talk yang dibawakan oleh William Ury, seorang negosiator yang handal. Apa keahlian terbaik seorang negosiator yang ulung? Banyak orang menganggap negosiator adalah seorang yang pandai berbicara. Pernyataan ini tidak sepenuhnya tepat. Seorang negosiator yang hebat ternyata merupakan pendengar yang ulung. Dia bersedia mendengarkan orang lain secara mendalam, baik yang terucap maupun yang tidak terucap. Inilah sesungguhnya kehebatan seorang negosiator. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Selama lebih dari 30 tahun, William telah membantu banyak orang di dalam negosiasi yang sulit, mulai dari konflik antar anggota keluarga, demo buruh, hingga perang saudara. Mungkin banyak orang yang berpikir kalau negosiasi adalah soal seni berbicara. Namun ini adalah mitos. Negosiasi itu adalah seni mendengar. Jika kamu melihat studi bagaimana perilaku negosiator yang sukses, mereka mendengar lebih sering daripada mereka bicara. Pada dasarnya, kita diberikan 2 telinga dan 1 mulut, yang artinya kita harus mendengar 2 kali lebih banyak daripada berbicara. Pertanyaannya lalu seperti ini, kenapa seni mendengar itu begitu penting? William bercerita saat dirinya menjadi negosiator konflik internal di Venezuela. Dia mendapat kesempatan untuk bertemu langsung dengan Hugo Chavez yang merupakan presiden Venezuela pada saat itu. Hugo lalu meminta pendapat William soal situasi Venezuela. William pun menjawab kalau dia sudah berbicara dengan para menteri dari Hugo dan mereka membuat kemajuan. Jawaban ini ternyata membuat Hugo marah. Dia merasa tidak ada kemajuan karena yang dilihat oleh Hugo hanyalah kecurangan dari pihak oposisi. Hugo lalu mendekati wajah William dan mulai memaki dirinya. Saat itu, William punya 2 pilihan, membalas makian Hugo atau diam mendengarkan saja. Namun dia berpikir, apa untungnya berdebat dengan Presiden Venezuela? Jadi William hanya diam dan mendengarkan ocehan Hugo dengan seksama. Setelah 30 menit hanya mengangguk dan mendengarkan, kemarahan Hugo lalu berkurang dan dirinya lalu bertanya kepada William, "Jadi, apa yang harus saya lakukan?" Di situ momen yang harus dimanfaatkan oleh William sebaik mungkin. Itu adalah tanda seseorang bersedia mendengar. Kesempatan itu lalu dipakai oleh William untuk memberikan masukan, agar Hugo mengusulkan gencatan senjata dengan pihak oposisi agar mereka semua bisa menikmati libur Natal dan Tahun Baru dengan tenang. Hugo pun langsung senang dan berjanji akan mengumumkan hal tersebut di pidato berikutnya. Inilah kehebatan dari mendengar. Semua hal ini bisa terjadi karena William mendengarkan Hugo dulu. Barulah Hugo mendengar apa yang dikatakan oleh William. Ada 3 alasan kenapa mendengarkan sangat penting. Pertama, mendengarkan membantu kita memahami pihak lain. Dalam negosiasi, kita pasti berusaha untuk mengaruhi orang lain. Bagaimana kita bisa mengubah pemikiran mereka apabila kita tidak mengetahui apa yang mereka pikirkan? Itulah sebabnya mendengarkan sangat penting. Kedua, mendengarkan membantu kita terhubung dengan orang lain. Mendengarkan membantu untuk menciptakan rasa percaya. Dengan mendengarkan, ini adalah bentuk kalau kita peduli dengan apa yang lawan bicara katakan. Karena pada dasarnya, setiap orang ingin didengarkan. Ketiga, mendengarkan bisa membuat orang lain berbalik mendengarkan apa yang kita katakan. Ini yang terjadi ketika William berbicara dengan Hugo dan pada akhirnya mereka bisa mencapai kata sepakat. Dalam negosiasi, mendengarkan adalah kunci untuk membuka hubungan antar manusia. Bagaimana caranya agar kita bisa mendengar dengan lebih baik? Mungkin banyak orang berpikir kalau kita tidak butuh belajar untuk mendengar. Toh kita dari kecil juga mendengar secara alamiah. Namun faktanya, tidak banyak yang bisa mendengar orang lain dengan tulus.
Kebanyakan orang ketika mendengar, mereka langsung berpikir, setuju atau tidak, apa yang harus saya katakan. Dengan kata lain, fokusnya ada pada diri kita. Sedangkan ketika kamu mendengar dengan tulus, fokusnya pada orang lain. Kita berusaha memahami orang lain, apa perasaan mereka, apa yang sebenarnya mereka inginkan. Ibaratnya, kita mendengarkan dengan kacamata orang lain. Ini tentu saja tidak mudah, apalagi kamu tidak hanya mendengarkan apa yang terucap, namun kamu juga harus memperhatikan apa yang tidak terucap, misalnya bahasa tubuh dan sebagainya. Kita tidak hanya mendengarkan kalimat yang diutarakan, tapi emosi di baliknya. Apa yang sebenarnya diinginkan oleh orang lain. William memberikan contoh yang menarik. Suatu hari, dia diminta untuk menjadi negosiator dari sengketa usaha antar seorang pengusaha sukses asal Brazil bernama Abilio Diniz dan rekan bisnisnya dari Perancis. Sengketa ini telah berjalan selama 2 tahun setengah dan sangat melelahkan. William lalu mencari tahu apa yang sebenarnya dicari oleh kliennya dari negosiasi tersebut. Abilio lalu bercerita tentang dirinya ingin kantor utama perusahaan tersebut, ingin ini, ingin itu, dan daftar panjang lainnya. William lalu mendengar semua permintaan dari kliennya, lalu bertanya lagi, "Kamu sepertinya merupakan orang yang memiliki segalanya. Apa yang kamu inginkan dari sengketa ini?" Kliennya lalu diam sejenak dan berpikir. Dia lalu menjawab kalau sebenarnya dia ingin kebebasan. Dia ingin bebas mengejar impian bisnisnya dan juga bebas menghabiskan waktu dengan keluarga. Inilah kebutuhan terpendamnya. Dari situ, William baru bisa bernegosiasi dengan baik. Dia sudah tahu kebutuhan utama kliennya. Dalam waktu 4 hari, mereka berhasil menyelesaikan sengketa dengan nilai pembayaran yang memuaskan kedua belah pihak. Walaupun mendengarkan itu banyak manfaat, kenapa semua orang tidak melakukannya? Jawabannya sederhana, karena hal ini tidak mudah. Kita tidak bisa mendengar dengan baik karena pikiran kita terlalu sibuk, terlalu banyak gangguan. Itulah mengapa semua harus dimulai dari diri kita sendiri dulu. Kembali lagi ke cerita William dengan mantan presiden Venezuela. Ketika Hugo memaki William di depan wajahnya, sebelum dia memberikan respon apapun, William berhenti sejenak dan memperhatikan semua hal yang terjadi. Dia menyadari kalau emosinya tersulut dan bahasa tubuhnya pun berubah. Mulai dari wajahnya yang mulai memerah hingga rahangnya mengeras. Dia juga merasakan ketakutan dan kecemasan. Dengan menyadari semua hal tersebut, William baru bisa melepas semua perasaan tersebut dan mendengarkan Hugo dengan mendalam. Semua konflik di dunia sebenarnya bisa dicegah apabila kita berusaha mendengarkan orang lain dengan lebih baik. Coba bayangkan sebuah dunia di mana setiap orang fokus pada mendengar, bukan berbicara. Bagaimana bila di sekolah, setiap orang lebih banyak diajarkan untuk mendengar daripada membaca. Karena dengan mendengar, kita bisa memahami seseorang jauh lebih baik. Menariknya, jika kita mendengarkan orang lain dengan tulus, hal ini memiliki efek menular, sehingga orang tersebut secara alamiah juga lebih terbuka untuk mendengar. Jadi, ketika kamu terlibat dalam percakapan dengan orang lain, cobalah berikan seluruh perhatianmu untuk mendengar apa yang ingin mereka katakan. Ini adalah hadiah terbesar yang bisa kita berikan kepada mereka. Dengan langkah sederhana ini, kita mampu meningkatkan hubungan yang kita miliki dengan lebih baik. Semua konflik di dunia sebenarnya bisa dicegah apabila kita berusaha mendengarkan orang lain dengan lebih baik. Karena pada dasarnya, setiap orang ingin didengarkan. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.